Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Pak Sam, guru kelas 6 SDN 01 Pasir Muncang. Di hari yang cerah ini, saya akan menyampaikan materi tema 4. Selamat menyaksikan. Nah, ini ada kelanjutan dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya anak-anak, kita hanya membahas tentang ciri-ciri kubus atau bangun ruang. Sekarang lebih rinci lagi, diagonal bidang dan diagonal ruang. Nah, ada beberapa gambar ini, saya harapkan kalian langsung paham dan mengerti tentang apa diagonal ruang dan diagonal bidang ya. Oke ya, yang E ke B ini namanya diagonal bidang atau di sisi. Nah nih, diagonal suatu kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan setiap bidang atau sisi kubus. Diagonal ruang kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan suatu ruang. Dalam kubus, garis HB disebut diagonal ruang. Nah, gitu contoh ya. Ini ada E sampai B. Ini nama diagonal bidang. Terus kemudian kalau yang sekarang garis yang E ke B. Nah, sekarang beda. Kalau HB ini diagonal ruang ya. Saya ulang, ini kalau yang silang ya, ini diagonal ruang ya. Kalau yang EB ini diagonal bidang ya. Kemudian saya ulang lagi, ini ada F ke B sama, masih diagonal bidang. Untuk lebih jelasnya lagi ya anak-anak ya, kita lihat tampilan berikut. Dan nanti ada jaring-jaring juga kalian simak ya. Next kita lanjut. Nah, ini tampak diagonal ruang. Ini yang saya tampilkan khusus diagonal ruang supaya kalian lebih jelas. Nah ya, ini kan menyilang dari E ke G, yang bawahnya A ke C ya. Ini kemudian yang gambar sebelahnya E ke ini setelah ditarik, tapi ini ya, ini membuat ini kalau yang E ke B nya sih diagonal bidang, tapi ini kalau seluruhnya nanti akan membentuk diagonal ruang. Nah ini seperti ini ya. Tampak jelas ini diagonal ruangnya ya. Kalau yang diagonal yang bawahnya sama ya, sama penjelasannya sama. Kalau ditarik hanya satu sisi di posisi itu jangan disebut diagonal ruang, tapi kalau setelah terbentuk seperti ini ya, sampai bawahnya ini ya seperti ini ya, diagonal ruang ya. Ada pun nanti gambar lebih lanjut bisa menjelaskan lebih rinci lagi. Ini hanya khusus diagonal ruang. Next kita lanjut. Nah, setelah ditarik seperti ini ya, misalkan ya, saya harapkan tadi yang menggambar menggunakan kertas tadi kalian buatlah seperti ini profilnya ya. Gunakan pensil ya anak-anak ya. Menggunakan kertas, jangan kertas bergaris biasa, jadi yang kartesius atau kertasnya bukunya berupa buku bergaris. Nah, seperti itu ya. Ayo semangat anak-anak, kita lanjut. Nah, seperti ini ya, tampak lebih jelas ya. Seperti ini, masing-masing ini diagonal tuh, yang E ke B, nah, ya, diagonal sisi. Tadi atau namanya bidang lah, apa sebutnya sama aja ya. Nah, sekarang kalau yang E, ini ada E ke C, ini diagonal ruang ya, sama ya tadi penjelasan yang terdahulu ya. Nah, di sini ada yang hanya E dan B disebutnya diagonal sisi atau bidang, tapi kalau
keseluruhan nanti bidang diagonal ya. Ini tengahnya ini bidang diagonal. Oke ya. Misalkan ada H ke F, ya itu namanya diagonal ruang. Cukup jelas Nana? Mau ada pertanyaan? Nah, kalau belum jelas lagi nanti kita pas tatap muka. Kita lanjut. Nah, bagaimana cara menemukan diagonal ruang pada kubus, Bapak? Nah, diagonal ruang pada kubus tersebut adalah garis AG. Saya ulang ya. Menemukan diagonal ruang adalah garis AG. Nah, kita lihat ya. AG tadi sudah di depan juga udah AG. Ini kita lihat. A sampai G. Nah, AG. Kemudian ada BH ya. Kalimatnya memang gitu ya. BH berarti BH itu di sana ya. B sama H. Nah, kemudian ada DF. D ini F ya, misalkan DF. F ya. Kemudian CE. CE ya, ini diagonal ya. Ruang. Kemudian jika tarik benang dari A ke G. A ke G. A ke G ya. A ke G dan A ke C. A ke C. Nah, ini ada ya. AC. Dihasilkan bangun datar baru. Nah, maksudnya kalimatnya nanti diulang oleh kalian ya. Jika kita tarik benang antara A ke G, kemudian A ke C, hasil bangun datar baru, tahukah bangun apa? Nah, ini maksud yang tampak kalian anak-anak ya. Kita tarik ini sini sampai sini, kemudian ke atas, kemudian ke bawah. Nah, sudah menebak ya. Bangun apa anak-anak? Segitiga? Siku-siku. Oke, pinter yang sudah menjawab. Oke, kita lanjut. Peran Indonesia dalam globalisasi. Nah, tadi memang temanya tentang globalisasi. Anak-anak jangan bosen-bosen mendengarkan ada kata globalisasi ya. Tadi dunia tanpa batas ya, mengakses ya. Peran Indonesia dalam globalisasi. Nah, salah satunya adalah seni membuat batik berawal dari seni tradisional yang membuat itu adalah kalangan khusus, tujuan khusus untuk para petinggi keraton di era zaman keraton Nusantara. Nah ya. Jadi kalau batik itu tidak sembarangan orang bisa menggunakan baju batik zaman dulu. Tapi era sekarang sih tidak demikian. Kita lanjut materinya. Motif batik disebut juga corak batik. Nah, saya ulang ya. Motif batik disebut juga corak batik atau pola batik. Nah, motif batik disering juga disebut menunjukkan identitas status seseorang. Ya, seperti itu ya zaman dulu ya. Berdasarkan sejarahnya ya. Motif dan pedalaman ada di dua sebenarnya, saya ulang. Berdasarkan sejarahnya batik itu ada motif batik pedalaman dan batik pesisir. Saya ulangi. Berdasarkan motifnya sejarah, maka batik itu hanya ada dua, pedalaman dan batik pesisir. Oke. Namun dalam perkembangan sekarang ini tidak demikian. Ya, sudah berubah ya. Tidak hanya kalangan keraton saja menikmati batik. Next, kita lanjut. Nah, tampilannya ya. Lihat. Nah, ya, lebih seru. Nah, kalian tahu nggak yang ini batik dari mana? Yang paling kiri. Terus ada batik ini. Ya. Yang paling kiri. Nah, kalian sebagai orang Bogor, Ciawi dan sekitarnya bangga dong harusnya. Kita sudah punya batik Megamendung. Nah, dekat Sarwadana Megamendung ya. Kita punya motif batik namanya batik Megamendung ya. Kalau kamu sering melihat seperti ini. Kemudian next. Batik Pekalongan. Kalau batik Pekalongan seperti ini. Lebih yang cerah-cerah. Daun hijau. Pokoknya yang cerah-cerah ya. Biasanya dulu mah kalau pakai batik katanya orang tua. Tapi sebenarnya sekarang tidak demikian ya. Anak muda yang pakai batik banyak ya. Seperti itu. Terakhir ada dua gambar ini adalah batik Parangrusa dari daerah
Istimewa Yogyakarta. Ya, ini para keraton dulu ya. Seperti ini pejabat, abdi dalam dan sebagainya. Next kita lanjut. Bagaimana cara pemerintah memperkenalkan batik Indonesia? Saya ulang ya. Bagaimana cara pemerintah memperkenalkan batik Indonesia? Nah, di dalam dunia hampir-hampir saja kita kecolongan ya, karena tidak dipatenkan maka diakui, maaf, dengan negara tetangga. Batik itu milik Malaysia, padahal kita lebih dulu sana ya. Upaya dalam melestarikan pemerintah kita agar batik itu dikenal seluruh dunia adalah salah satu diantaranya ketika ada kunjungan resmi kenegaraan memperkenalkan batik dan memberikan cenderamata ya berupa batik. Salah satu contoh di antara kepala negara Afrika Selatan contohnya ya. Ini ada yang bernama Bapak Nelson Mandela. Ini tokoh dunia ya. Afrika Selatan ya, presiden sana ya. Menggunakan batik. Ya. Di Indonesia berkunjung kenegaraan diberi souvenir. Dan upaya pemerintah selain itu juga event-event di ASEAN maupun di dunia ada expo, kita memamerkan batik Indonesia. Itulah ya upaya pemerintah. Next kita lanjutkan. Kita cukupkan anak-anak. Terima kasih atas perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan awal dari kebaikan dalam mencari ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu materi yang akan datang.